Ada karya yang sama-sama dihadirkan oleh Tuhan tanpa satu mempengaruhi yang lain. Itu namanya emergence gitu. Contoh yang jelas sekali di dalam Alkitab itu adalah tentang kesaksian kebangkitan Yesus. Itu terjadi secara emergence. Maksudnya satu bukan mendikte yang lain, satu didikte oleh yang lain ya. Itu dua orang yang pergi ke Emmaus itu nggak tahu menau dengan kesaksiannya Maria Magdalena atau Paulus ceritanya lain lagi, encounter ya. Jadi masing-masing itu ini apa direct access ya dengan Tuhan sendiri gitu. Itu emergence namanya gitu. Nah, poin ini seperti kayak poin apa ya? Poin sederhana gitu. Tapi ini penting ya untuk mengerti the reality of God's kingdom ya. Tuhan itu bergerak, itu membangkitkan itu juga secara emergen, sehingga nggak boleh ada orang itu berpikir bahwa dia itu adalah semacam agen tunggal atau apa gitu, atau kalau dia mau belajar mesti harus belajar selalu lewat si ini gitu, whether itu Luther atau Calvin atau siapa gitu ya, karena Tuhan itu membangkitkan secara emergens. Ya, sudah nangkep ya poin ini ya. Paul itu kalau sudah baca Paulus dia juga insist ada miripnya ya, actually Zwingli yang mirip Paulus ya, Paulus ada lebih dahulu gitu. Dia kan bilang, waktu saya belajar di tanah Arab ya, saya bukan di bawahnya otoritas sidang Yerusalem. Saya sudah baca ada tulisan itu ya. Paulus itu, dia menghargai sidang di Yerusalem, pasti dia menghargai. Dia menghargai soko guru di Yerusalem. Tapi dia insist bahwa kerasulannya itu dia terima langsung dari Tuhan gitu. Itu bukan satu penetapan yang diordain by the Jerusalem Synod atau apapun istilahnya gitu ya. Maksudnya Petrus, Yakobus dan Yohanes itu, tapi ini satu tindakan emergence dari Allah gitu. Saya tadi baru mengajar ini, saya mengajar apa itu kelas teologi Yohanes. Saya pakai metode Ned Zwingli di zaman itu. Maksudnya ini actually metode pembelajaran itu, metode pembelajaran apa di dalam zaman medieval ya, eksposisi ayat per ayat itu loh, apa pasal 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 gitu ya. Dan saya minta setiap orang masing-masing baca komentari gitu. Jadi dia choose komentari yang menurut dia bagus. Saya kasih ini siapa usulan juga gitu supaya mereka kalau kesulitan ya nggak harus struggle sendiri gitu ya. Beberapa komentari setiap orang baca satu komentari gitu. Terus ada ya belasan orang, 20 berapa orang gitu. Ya masing-masing terus kita bahas ini apa firman Tuhan itu masing-masing itu kasih insights dari komentar yang mereka belajar gitu. Yang saya nggak tentu sudah baca semua pastikan ya. Kan kita nggak baca semua komentar, kita baca beberapa komentar. Very insightful gitu. Jadi kelasnya itu ini apa saling melengkapi, saling mengisi gitu. Ini modelnya mungkin agak jarang dipakai. Even di institusi kita ya. Biasanya kan kita pendekatan itu monohierarchical gitu ya. Nangkep gak sih saya? Ini apa? Saya ngomong and you can only listen gitu. Dan boleh tanya gitu, Pak, please jangan kasih pendapat misalnya gitu ya. Saudara cuma boleh tanya saja dan saya yang ini gitu, saya yang jawab dan sebagainya. Monohierarchical gitu. Maksudnya kita orang timur itu sangat ini ya, sangat apa? Cocok gitu sama budaya monohierarchical. Tapi cara belajar kalau ngikutin ini ya, culture emergence akan lain gitu. Kita akan bisa lebih banyak surprise gitu, if we are humble enough gitu maksudnya. Tapi budaya modern kan ini ya, sibuk untuk berbangga diri bahwa yang saya tahu kamu nggak tentu tahu, yang kamu tahu saya sudah tahu semuanya gitu. Kira-kira lah ya, menyebalkan ya budaya kayak gini gitu, maksudnya benar-benar menyebalkan. Budaya orang sok tahu lah intinya kayak gitu. Nah, di dalam hal ini kita bisa belajar sesuatu dari reformasi ya, Waktu Zwingli ngomong kalimat ini, again jangan dibaca sebagai gambaran personal ego net Zwingli yang kayak nggak mau kalah dengan Luther gitu. Terus, tapi bisa dilihat di dalam perspektif kerajaan Allah. Memang Tuhan itu seringkali bekerja itu ini apa dengan cara emergence ini gitu. Itu istilah ini ya, istilah apa itu? Bahasa Latin ya, saya sudah agak lupa ingat ya ini istilah ini ya, istilah universitas ya, di dalam bahasa Latin sebagaimana dimengerti di dalam apa itu, nah ini di dalam pikirannya orang-orang zaman abad pertengahan itu
Bahasa Latinnya itu Universitas Magistrorum et Scholarium. Lengkap ya. Universitas Magistrorum et Scholarium. Maksudnya universitas itu adalah ya semacam persekutuan gitu ya, a fellowship of magistrorum, kasus genitif magister, maksudnya ini apa teacher, and scholarium, scholars, apa ya bahasa Indonesia ya, murid ya gitu ya. Jadi universitas itu adalah persekutuan antara apa itu, antara teacher and scholars gitu. Dari ide pertama itu bicara tentang persekutuan gitu, bukan bicara tentang monohierarchical actually gitu. Tapi nggak tahu gimana terus berkembang jadi monohierarchical gambarannya gitu ya. Yang di atas yang berbicara, yang berkhotbah, yang mendidik, yang di bawah yang cuma dengar saja gitu ya. Itu bukan universitas actually gitu. Itu ya itu nggak cocok sama ide awal gitu. Maksudnya dalam hal ini ya. Maksudnya intinya adalah ini ya, banyak hal yang kita akan bisa lebih appreciate ya kalau kita siap dengan cara pekerjaan Tuhan yang emergence itu gitu ya. Even kalau mau kaitin dengan ini ya, apa itu penekanan di dalam emerging church ini problematis ya, saya problematis. Saya nggak masuk ke sini terlalu banyak gitu karena nanti ini apa saudara resepsinya salah lagi gitu ya. Tapi kita banyak kritik juga pasti terhadap ini ya, terhadap apa itu emerging church gitu. Cuma salah satu yang mereka ingetin itu yaitu salah satunya pembicaraan dialogis ya maksudnya ya. Pembicaraan dialogis itu penting sekali gitu. Maksudnya gerakan reformasi Swiss yang ditimbulkan oleh Tuhan tanpa Tuhan harus permisi sama Luther gitu. Ya, yang lain lagi ya, saya poin yang lain lagi ini gambaran ini ya, gambaran Zwingli yang lahir dari keluarga yang cukup berada gitu, bukan keluarga miskin. Maksudnya ini Tuhan juga bisa pakai gitu ya. Tuhan bisa pakai orang yang punya latar belakang keluarganya itu sangat cukup. Tuhan juga bisa pakai orang yang latar belakangnya apa itu keluarga yang sederhana dan sebagainya gitu. Karena Tuhan nggak tergantung. Tuhan nggak bergantung kepada latar belakang orang ya. Tapi secara positif dipergunakan ini di dalam konteks Zwingli, dia itu karena dia dari keluarga yang cukup, jadi dia bisa dapat edukasi yang betul-betul sangat ini, sangat apa itu prestigious gitu dari University of Vienna ya. Itu waktu itu termasuk salah satu universitas yang sangat bergengsi di Eropa, gitu, University of Vienna, dan dia lulus dari sana gitu. Lalu setelah itu dia ordain jadi imam di needless to say pasti gereja Roma Katolik ya, adanya cuma Roma Katolik waktu itu. Lalu dia melayani di Glarus, yaitu gereja yang waktu dia masih kecil juga ada di sana gitu. Nah di situ terus kemudian dia mulai mengajar bahasa Yunani, dan dia mulai menghafal New Testament ya di dalam bahasa Yunani. Ada pengaruh dari Erasmus ya, itu kita mesti mengakui ini ya. Despite kita tahu Erasmus itu ini ya, dia remain Catholic gitu. Jadi dia memang very critical terhadap gereja Roma Katolik, tapi dia nggak sependapat dengan para reformator karena Erasmus nggak merasa perlu sampai harus keluar dan memulai denominasi atau gereja yang baru gitu maksudnya. Tapi dia tetap setia lah di dalam gereja Roma Katolik, tapi tulisannya itu nggak kalah kritikal dengan ini ya, dengan para reformator gitu. Nah, Zwingli ini sangat-sangat dipengaruhi oleh Erasmus, maksudnya ini ya, dia menerbitkan itu tulisan Alkitab itu di dalam bahasa asli. Nah, itu sangat-sangat mempengaruhi ya orang-orang reformator gitu, termasuk salah satunya adalah Zwingli. Mirip seperti ini ya, mirip seperti Luther gitu, dia ada 67 artikel ya, atau kalau mau pakai istilah tesis juga boleh gitu. Itu tahun 1523. Dia menulis 67 tesis. Kalau Luther kan 95 ya, ini 67 tesis gitu. Saya mau share beberapa bersama dengan saudara gitu. Ini Ini at least kita seperti kalau kita ini ya tahun 2017 ya kita boleh baca ini 95 tesis itu kan ya. Ini tahun
2019 ya kita boleh baca 67 tesis atau artikelnya Zwingli ya. Ini dipakai dia di dalam First Zurich Disputation. Disputationnya ini adalah tanggal 29 Januari 1523. Jadi quite late ya. Ini sudah 1523. Tadi kita bilang kan 1519 gitu. Ntar saya ceritain lagi 1519-nya ada apa gitu. Intinya adalah ini adalah disputation dari Zwingli yang berusaha untuk meyakinkan Dewan Kota, Town Council, apakah mereka mau menerima program reformasinya Zwingli gitu, atau mereka mau remain Catholic. Seperti sudah tahu di Swiss sekarang kan ada ini ya, kanton yang apa itu, kanton yang Katolik seperti kayak St. Gallen itu, daerah St. Gallen itu Katolik itu. Ada kanton yang Protestan gitu, seperti kayak kanton Basel, seperti kayak di Bern, lalu di Zurich dan sebagainya, itu kanton-kanton Protestan gitu. Nah ini waktu di dalam zamannya Zwingli itu, jadi dia persuade Dewan Kota, jadi mau terima program ini enggak, program reformasi atau enggak. Nah di situ Zwingli di dalam disputasinya itu berhasil meyakinkan ini ya, meyakinkan orang-orang yang datang di situ waktu itu cukup banyak. Sekitar ada 600 orang, jadi hall-nya itu sangat penuh sesak di situ, dan ya discussion-nya itu dominated by Zwingli's brilliance, sehingga ya oponennya itu ya nggak sebanding gitulah dengan Zwingli. Sehingga pada akhir daripada disputasi ini ada catatan seorang yang dari desa itu, dia yang kasih callingnya semacam kayak tantangan orang yang sederhana. Orang itu bilang, if no one says anything against Zwingli and no one contradicts him, then he must be right and the bishop wrong. Kalau gitu kita mesti, dan akhirnya kalimat itu diterima juga oleh Dewan Kota. Jadi Zurich itu menerima program reformasi ini. Lalu terus kemudian artikelnya ini dicetak seperti ini ya, seperti Luther 95 Thesis. Dipublish by publisher namanya Froschauer. Nah, kalau saudara pergi ke Zurich itu masih ada ini ya, masih ada apa itu? Ada semacam kayak pilar gitu ya. Brunnen itu apa ya namanya? Fountain ya. Ada kayak fountain gitu loh. Terus itu untuk mengenang ini jasanya printer atau publisher Froschauer ini gitu, karena dia adalah publisher yang sangat support Zwingli gitu, dan nah ini yang saya mau bilang ya. Itu permulaan daripada reformasi di Swiss itu dimulai dengan makan sosis gitu. Jadi kalau Luther kan mulai dengan 95 tesis ya. Ini kan 67 tesis, ini 1523. Sebelum ini, beberapa tahun sebelumnya, itu gerakan reformasi itu dimulai dengan dimulai dengan tindakan makan sosis. Itu adalah di dalam bulan-bulan puasa. Lent ya, masa Lent kan orang nggak boleh makan kan ya, dan peraturannya itu sangat-sangat macam-macam lah gitu ya, mesti abstain daripada butter, cheese dan sebagainya. Coba itu ketemu di Alkitab di mana gitu tentang butter and cheese yang kita mesti abstain, nggak ada ya sebetulnya. Jadi itu preskripsi yang sangat-sangat rumit dibikin oleh gereja. Terus kemudian akhirnya orang itu protes ya, dia itu makan sosis precisely pada bulan puasa gitu. Itu permulaan daripada ini Swiss. Dan mereka makannya di mana? Ya ini di tempatnya publisher Froschauer ini gitu. Mereka makan di situ. Zwingli ada di sana, meskipun menurut catatan Zwingli nggak ikut makan sebetulnya gitu. Tapi dia menyaksikan peristiwa itu. Terus kemudian nggak lama setelah itu dia mulai khotbah tentang ini ya, against fasting dan sebagainya gitu. Ya kita konteksnya sekarang agak sedikit beda lah ya. Mungkin kita bukan against fasting sekarang, tapi mesti against not fasting gitu ya. Against nggak mau puasa gitu, karena kita konteksnya lain. Tapi ntar kita sambung lagi bagian ini ya. Itu tentang Froschauer tadi. Ada beberapa ini ya, ada beberapa tesis yang kita bisa highlight di sini, seperti kayak tesisnya Luther gitu. Misalnya tesis nomor 1 ya. Saya nggak bisa ditembak di situ ya, so bear my East Javanese dialect waktu baca ini bahasa Inggris. Everyone who says that the gospel is nothing without the sanction of the church errs and blasphemes God. Ini tesis nomor 1 nih ya.
Setiap orang yang berkata bahwa Injil itu bukan apa-apa kalau nggak disetujui oleh gereja, nangkep Pak? Jadi Injil itu mesti disahkan oleh gereja gitu, sanctioned by the church, mendapat persetujuan gereja, otoritasnya gereja gitu. Ini orang ya menurut Zwingli dia itu heirs, dia itu ngawur dan bukan cuma ngawur, dia itu menghujat Allah sebetulnya gitu. Jadi very polemical ya kalimat ini ya. Everyone who says that the gospel is nothing without the sanction of the church errs and blasphemes God. Jadi sudah tahu di situ ya problemnya tuh gereja itu berusaha menguasai semuanya gitu. Waktu di dalam zamannya Zwingli ya, ini sampai menggantikan posisinya Tuhan. Tesis kedua, the summary of the gospel is that our Lord Christ, true Son of God, has made known to us the will of His heavenly Father and has redeemed us from death and reconciled us with God by His guiltlessness. Beberapa aspek itu kita bisa highlight itu dari tesis 2 ini. Menarik di sini waktu dia bicara tentang gospel ya, dia kalimat pertama yang keluar itu adalah made known to us the will of God the Father. Sebelum dia bicara redemption ya. Nah bahasa poin ini ya. Ini high view tentang Torah, typical reform ini kayak gini. Maksudnya ntar mempengaruhi Calvin dan sebagainya ya. Kalau Luther kan dia akan mulai dengan the law, terus kemudian gospel gitu kan ya. Dia akan mulai dengan ini ketidakmampuan manusia untuk menaati Torah, ya kebangkrutan rohani dan karena itu ini kan perlu Injil gitu. Injil pengampunan, Injil belas kasihan, Injil kasih karunia dan sebagainya. Tapi kalau Zwingli di sini mulai summary of the gospel itu God has made known to us the will of His heavenly Father. Kita jadi bisa tahu kehendak Allah gitu. Jadi saudara baca di sini ada tone yang very theocentris di sini ya. Sebelum bicara tentang redeem us from death, saya bukan bilang redeem us from death ini jadi nggak theocentris, ini juga theocentris tapi sangat kuat di dalam anthropological dimension gitu. Maksudnya ini kan kebutuhannya manusia ya. Kita ditebus dari dosa, kita ditebus daripada kematian gitu. Bicara tentang salvation, tapi sebelumnya dimulai dengan kalimat made known to us the will of His heavenly Father. Maksudnya gini saya, waktu bicara tentang redemption, waktu bicara tentang keselamatan, ya kenapa kita diselamatkan? Yaitu tadi, kan kita tahu kehendak Bapa itu apa gitu. Kehendak Bapa itu apa? Kita diselamatkan, jadi kita bisa melakukan kehendak Bapa. Very much Matean ya di dalam hal ini. Whereas Luther itu kan very Pauline di dalam soteriologinya, tapi ini very Matean konsepnya gitu. Sudah tahu ya Matius itu ayat itu ya, bukan semua orang berseru Tuhan akan diselamatkan, melainkan siapa? Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya, itu Matius kan ya. Bukan mereka yang bicara Tuhan yang diselamatkan, mereka yang melakukan kehendak Bapa. Lalu surat Yohanes bilang gitu ya, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Siapa yang hidup selama-lamanya? Yang melakukan kehendak Allah, hidup selama-lamanya. Jadi Zwingli ini Johannine and Matean gitu lah ya, di bagian ini khususnya gitu. Lebih daripada Pauline gitu. And it's something yang beautiful gitu. Karena kita biasanya kan evangelical itu tradisinya kan sangat kuat di Pauline gitu. Maksudnya dalam hal ini. Surat Paulus maksud saya. Made known to us the will of His heavenly Father and has redeemed us from death and reconciled us with God by His guiltlessness. Interesting ya, saya pakai istilah guiltlessness gitu. Ketidakbersalahannya, berarti ini kontrasnya sama kebersalahannya kita gitu. Satu problem ya di dalam kehidupan manusia itu. Kita orang timur kadang-kadang ini saya nggak terlalu peka ya sama urusan ini, tapi saya nggak percaya ini adalah problem khusus untuk orang barat gitu ya. Karena kita kan seringkali di stereotype kayak begini saya. Kalau di barat itu urusannya itu sama guilt ya. Atau ini saya Western theology. Western, saya pakai istilah Western bukan Europe maksudnya ya. Tapi Western dalam pengertian yang non-Eastern Orthodox. Nah apa sih? Teologi Latin dan sebagainya itu. Itu kan Western kan ya. Termasuk Protestan itu juga Western gitu. Roma Katolik dan Protestan itu kan Western ya. Whereas Eastern teologi itu nggak terlalu obses dengan urusan guilt gitu. Maka waktu saudara baca soteriologinya Western, whether itu Thomas Aquinas, whether itu Calvin atau siapa gitu ya, pasti ada pembicaraan tentang guilt. Karena Anselmus dan sebagainya. Karena untuk orang Barat ya, maksudnya untuk gereja Barat,
guilt ini urusan penting gitu ya. Tapi kalau sudah baca tulisan orang Eastern Orthodox, mereka nggak terlalu ngurusin soal guilt gitu kan ya. Itu saya pernah bicara sama saudara kan ya, kejatuhan Adam itu di dalam konsep orang Eastern Orthodox itu gambarannya mirip seperti anak kecil lagi main-main gelasnya nggak sengaja apa ini namanya, kesentuh terus pecah gitu ya. Ya namanya juga anak kecil gitu maksudnya. Tapi kalau kejatuhan di dalam doktrin kejatuhan versi barat kan lihatnya very very serius kan ya. Ini bukan anak kecil lagi main-main terus kemudian ternyata jatuh gelasnya pecah gitu. No nggak kayak gitu, gambarannya itu sangat serius kan ya. Karena ada konsep ini gitu. Nah sekarang saya masuk ke pembicaraan berikutnya. Ditambah lagi sama ini ya Pak. Nah sekarang saya pakai istilah barat yang betul-betul dalam pengertian barat ya. Barat dan timur, maksudnya kita orang timur. Terus itu barat, orang barat ya. Ada stereotip kayak begini sih. Orang barat urusannya dengan guilt, dengan kesalahan. Orang timur urusannya itu dengan honor, dengan apa? Dengan muka ya maksudnya. Sudah pernah dengar kan ini juga kan ya? Orang timur itu urusan honor and shame, orang barat itu urusan dengan guilt culture gitu. Tapi stereotype kayak begini ini rather unfortunate ya. Despite kalau saudara perhatiin di berita-berita seperti kayak ada benernya gitu ya. Maksudnya our politicians, coba saudara perhatiin aja mereka gitu, maksudnya mereka itu gak bother sama salah nggak salah gitu ya, tapi mungkin nama muka rusak itu lebih penting untuk mereka gitu. Dari timur kan ya bagian ini kan ya, jadi kita cenderung persuaded dengan teori, memang kayaknya pembicaraan tentang guilt itu urusannya orang barat gitu ya, makanya ada penjara, ada apa gitu, apa di sini sih ada penjara, tapi penjara orangnya di Melbourne dan di ya penjara, masuk penjara gitu, dia di tempat lain gitu maksudnya. Ini penjaraan lah kalau di sini gitu ya. Balik lagi ya. Jadi ini saya gambaran kayak gini. Guilt seperti kayak untuk kebudayaan barat terus kebudayaan timur lebih ngurusin honor and shame gitu. Tapi saya percaya untuk kita orang timur, guilt itu juga adalah satu persoalan yang kita mesti beresin gitu. Kalau kita deny bagian itu, kita bilang ini nggak belongs to our culture gitu ya. Gini saya, kita jadi nggak peka dengan, pertama kita nggak peka terhadap our weaknesses gitu. Kalau kita sengaja suppress ya, guilt ya, kita bilang ini problem orang barat, kita mau orang timur nggak ada persoalan sama guilt. Ya, kalau kita meneguhkan kebudayaan kayak gitu, maksudnya beberapa efek ya, kita jadi tidak peka terhadap kekurangan gitu. Sengaja nggak peka terhadap apa kita punya weaknesses ya. Karena nggak ada bicara guilt kan, atau apa lagi gitu. Karena kita nggak mau menempatkan diri sebagai orang yang guilty gitu maksudnya ya. Lawan katanya adalah apa? Supaya bikin pembicaraan guilty jadi nggak relevan. Ya saya orang yang righteous toh gitu, maksudnya self dalam tanda kurung gitu ya. Self righteousness. Ini bisa jadi kebudayaan yang sengaja suppressing persoalan guilt gitu. Self-righteousness bukan karena dia nggak ada guilt, tapi dia nggak mau merasa bahwa dia guilty gitu maksudnya. Jadi kita nggak bicara guilt, kita bicara kita oke gitu. Jadi guilty nggak relevan gitu. Kemungkinan lain-lain lagi ya, mungkin perhaps saya nggak tahu ya, secara statistik mungkin ini agak jarang gitu. Bisa juga ke arah ini, ketidakmampuan untuk menerima diri sendiri. Bisa dalam pengertian self judgmental gitu misalnya, self accusation gitu misalnya. Nangkep sih arahnya kemana gitu. Orang yang selalu menyalahkan dirinya sendiri. Gitu. Self judgmental, self accusation, orang yang nggak bisa menerima dirinya sendiri. Which is problem guilt itu sebetulnya gitu. Makanya saya sekali lagi intinya adalah gini, kita mesti consider persoalan ini gitu. Yesus itu guiltless ya. Maksudnya ini interesting sih waktu Zwingli pakai istilah dia itu reconciled us. Kristus itu reconciled us dengan Allah by his guiltlessness. Dengan ketidakbersalahannya, meaning dia reconcile kita yang guilty, kita jadi nggak guilty lagi, ya, karena Kristus itu menggantikan kita, yaitu guiltless. Dia nggak pakai istilah righteous loh di sini, soalnya ini very very interesting. Biasanya secara umum kan kita itu reconciled by Christ righteousness gitu kan ya. Terus kita yang unrighteous, dia righteous gitu. Ini pakai istilah guiltless gitu. Dia itu guiltless, kita guilty ya.
kita digantikan oleh guiltlessness-nya dia gitu. Meaning yang mau dibilang di sini sebetulnya itu adalah ya kita ini posisinya itu guilty gitu. Ya ini seperti kayak di dalam sidang penghakiman ya. Kan orang ditanya gitu setelah kasus dibeberkan ya. Ini jaksa bilang gitu terus kita dikasih pilihan kan ya. Jadi lu gimana sekarang? Terdakwa mau ngomong apa? Guilty or not guilty gitu kan ya. Mestinya kan kita ngomong guilty gitu kan. Tapi ada orang yang berani ngomong not guilty gitu. Yaitu salah satu penolakan terhadap ini persoalan guilt, which is tadi saya bilang self righteousness gitu. Not guilty, ya. Maksudnya budaya not guilty itu termasuk salah satu bentuk suppression daripada ini isu guilt. Salah satu cara untuk membungkam persoalan guilt. Nah, kita ngomongin honor and shame saja gitu. Kita orang timur, berarti untuk kita itu muka penting gitu, misalnya reputasi dan sebagainya. Kita nggak terlalu concern sama guilt. Tapi sebetulnya that's not true gitu. Yang ada adalah kita itu munafik ya. Kita itu bilang kita nggak ada terlalu persoalan dengan guilt. Whereas kita sebenarnya sangat ada persoalan gitu. So ini remain relevan sih untuk kita gitu. Saya bukan mau ini ya, saya bukan mau membangkitkan perasaan bersalah yang berlebihan seperti kayak momen error dan sebagainya. Bukan itu poinnya gitu. Kita just simply cukup dengan jujur aja gitu. Kita cukup hanya dengan jujur di hadapan Tuhan. Itu sudah cukup untuk membawa kita itu sebenarnya kita itu guilty gitu. Dan karena itu problema guilt itu perlu diselesaikan di dalam kehidupan manusia gitu. Orang yang nggak beres dengan persoalan guilt di dalam kehidupannya itu bisa macam-macam ekspresinya, bisa merasa benar sendiri, bisa selalu berusaha menggurui orang lain. Intinya ditarik ke bawah, dia nggak beres sama urusan guilt sebetulnya gitu. Tapi kelihatan seperti kayak nggak ada persoalan dengan guilt gitu. Padahal sebetulnya itu adalah persoalan tentang guilt, tentang perasaan bersalah yang perlu diselesaikan di dalam Kristus. Konsep yang lain lagi saya dari tesis nomor 6 ya. Tesis nomor 6 ini very typical sangat khas Zwingli. Salah satu penulis ini memberikan judul ini ya. Jadi judul judul bukunya gitu. Christ our Captain. Christ our Captain. Kalimatnya gini saya, tesis 6. For Christ Jesus is the guide and captain promised by God and given to the entire human race. Jadi Zwingli itu melihat Yesus Kristus itu sebagai our guide and our captain. Maksudnya sebagai commander yang command us. Gambarannya itu very militer di dalam hal ini ya. Itu sangat kuat gitu. Jadi kita ini seperti prajurit ya. Terus Yesus itu commander, dia jenderal. Gitu. Jadi kita mesti ikut Yesus sebagai jenderal. Dia memerintahkan kepada kita follow his order gitu lah. Kita follow his commandment. Seperti sudah tahu ya, ini sangat mempengaruhi spiritualitas reform kan ya. Spiritualitas obedience. Maksudnya ini loh, konsep militer itu. Di dalam bagian tulisan yang lain, Zwingli malah ini ya Pak, tambahin di dalam konsep, di dalam teologi covenant Zwingli itu ada aspek oath, ada aspek sumpah gitu maksudnya. Which is again another military element gitu maksudnya. Intinya ya, konsep keprajuritan ya, konsep kemiliteran itu sangat mempengaruhi teologi dan Zwingli. Which bagian itu yang nggak terlalu ada di Luther, ya nggak terlalu ada di Calvin itu, tapi sangat ada di Zwingli. Ini bagian yang sangat penting untuk ini pemahaman reform gitu. Seperti sudah tahu, Kemayoran itu bentuknya juga fortress kan ya. Kelapa Gading aja yang kurang fortress gitu. Kita lebih mirip tenda. Kalau di Kemayoran kan fortress itu maksudnya. Ini military aspect gitu berarti gitu. Military aspect di dalam reform spirituality itu penting gitu. Salah satu ini ya kontribusinya yaitu dari Zwingli yang sangat kuat memasukkan gambaran itu. Kalau di Katolik saudara tahu kayak Ignatius Loyola gitu ya. Itu kan dia juga very militer gitu, gambaran teologinya itu sangat militer gitu. Maksudnya gini saya, to be fair ya. Kita nggak bisa menggambarkan spiritualitas kekristenan itu hanya dengan paradigma militer saja, of course ya. Nggak cukup gitu, perlu gambaran-gambaran yang lain gitu. Cuma yang kita mau katakan adalah gambaran militer itu penting gitu untuk reform spirituality. Seperti kita warisi dari Zwingli ya. Peperangan gitu dan seterusnya. Harus kita nggak salah
mendeteksi musuh aja. Tesis 9 ya, masih berkaitan dengan itu ya, tesis 6. It follows secondly that as the physical members are incapable of doing anything without the head managing them. Ini gambaran ini ya, bride of Christ, gambaran gereja sebagai the bride of Christ, the body of Christ, Christ the head. Maka Zwingli bilang, so it is impossible for anyone in the body of Christ to do anything without Christ the head. Ya, nanggung sesuai konsepnya, konsep militer ya. Kristus itu kepala, dia yang menggerakkan. Body itu nggak bisa bergerak tanpa kepalanya. Maka kepala harus menggerakkan the body. Ya ini bukan satu konsep yang baru gimana ya, tapi again untuk confirming konsep tadi gitu. Christ our captain. Tesis 10, as a person is demented when the members of his body effect something without the head, tearing and wounding and damaging themselves, so are the members of Christ demented, beating and burdening themselves with unwise laws. Whenever they undertake something without Christ their head. Ini maksudnya kritik terhadap gereja Roma Katolik pada zaman itu ya. Itulah akibatnya kalau kamu nggak memberi dirimu itu dikontrol oleh Kristus, akhirnya kamu keluar dengan berbagai macam peraturan-peraturan yang akhirnya burdening, sangat membebani, dan itu nggak pernah diberikan oleh Kristus gitu sebenarnya. Jadi banyak peraturan-peraturan manusia membuat orang Kristen itu nggak bisa menikmati. Nah ini saya antisipasi tema berikutnya sangat penting ya, yaitu Christian freedom. Akhirnya orang Kristen itu nggak bisa menikmati apa itu namanya Christian freedom, karena ini jadi bentuk legalisme namanya. Burdening themselves with unwise laws. Tema ini kompleks ya. Ini kalau saudara lihat di dalam reformasi kan somehow ada agreement ya, between Luther, Zwingli, Calvin ya, dan semua reformator yang lain ya. Maksudnya struggling dengan urusan religious legalisme ya, legalisme agamawi. Ya peraturan-peraturan di dalam keagamaan yang begitu membebani, akhirnya sampai orang itu nggak bisa lagi hidup dengan benar gitu ya. Jadi akhirnya ngikutin peraturan-peraturan yang ridiculous. Yaitu misalnya peraturan nggak boleh makan cheese, nggak boleh makan butter pada hari-hari tertentu, mesti abstain ini dan sebagainya. Terus dan kalau sudah baca di dalam Alkitab ya itu peraturan yang orang-orang Farisi dan sebagainya itu ya, bikin orang jadi nggak bisa akhirnya hidup secara bebas ya, tapi lebih kepada burden gitu loh. Yesus kan datang, kamu semua yang berbeban berat datanglah kepadaku. Itu kan Yesus memanggil orang keluar daripada burden of law kan sebetulnya gitu. Maksudnya ini beban Torah gitu. Kamu datang kepada aku will give you rest. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan gitu ya. Aku akan memberikan kepadamu istirahat karena terlalu banyak pressure gitu di dalam ini. Di dalam kehidupan keagamaan pada saat itu. Nah, itu kayaknya diulang lagi di dalam zaman reformasi ya. Legalisme agama. Kok ini kita perlu bikin ini ya. Kita terus perlu bikin kontekstualisasi di dalam zaman kita gitu. Sekarang kita kayaknya nggak berurusan dengan legalisme agama, saya mungkin lebih banyak berurusan dengan legalisme sekuler actually gitu. Burdened by the worldly law. Ya, maksudnya dunia itu memberikan peraturan-peraturannya supaya saudara itu bisa hidup mendapat penerimaan gitu. That's kind of legalisme kan sebetulnya gitu ya. Misalnya ya, saudara harus hebat, saudara harus achieve ini, saudara harus genius dan sebagainya. Terus kemudian baru saudara adalah seorang yang perlu dianggap somebody. Itu kan legalisme ya sebetulnya gitu ya. Dan bukan datang dari agama, tapi datang dari dunia gitu sama. So kita sekarang struggle with secular legalisme, yet still legalisme gitu. Tapi bukan religious legalisme, tapi secular legalisme gitu. Konteksnya sudah agak sedikit lain saya sekarang gitu. Kalau dulu yang powerful, yang sangat membebani, yang abusing power, yaitu waktu itu gereja gitu ya. Petinggi-petinggi gereja. Kalau sekarang yang abusing power itu dunia gitu. Ya kita ada di dalam pressure itu sampai nggak ada kelegaan akhirnya. Nggak dipimpin oleh Kristus, jadi menciptakan peraturan-peraturan manusia punya worldview sendiri, akhirnya burdening banyak orang dengan unwise laws dan expectation yang nggak masuk akal, yang nggak bisa dihidupi, yang mereka sendiri juga nggak bisa menghidupi anyway gitu, tapi ditaruh bebannya kepada orang lain gitu ya. Ini lawan katanya adalah true Christian freedom. True Christian freedom.
Saya mau ini ya agak berlama-lama di sini Joy, kan ini bagian penting ya. Jadi misalnya tadi ya, yang Zwingli itu ya, waktu hadir. Kenapa dia hadir, dia diem saja. Waktu orang makan sosis, ini ya, lagi bulan puasa. Karena dia lihat peraturan-peraturan ini sudah bukan sesuatu yang sehat lagi, akhirnya bukan membentuk manusia menjadi manusia yang lebih menyerupai Kristus gitu. Tapi mereka dipaksa untuk melakukan itu ya. Tanpa mereka sendiri mengerti, tanpa mereka sendiri rela, bukan berarti puasa harus selalu sejelek ini. Memang nggak harus sih. Puasa juga can be meaningful, can be ini ya berguna untuk kita gitu. Tetapi di dalam konteks itu karena ini ya legalisme agama akhirnya menghancurkan kebebasan Kristiani itu tadi gitu. Makanya Zwingli terus korbannya against fasting. Karena dia mau memperjuangkan ini Christian freedom. Ini tema penting sekali Zoe. Luther tulis ini, Calvin tulis ini, Zwingli tulis ini. Ini tema yang sangat penting untuk program reformasi. Christian freedom. Ya saudara perhatiin ya, waktu kita bicara Christian freedom ya itu bukan tanpa resiko. Makanya Zoe, orang Protestan itu lebih banyak liberal daripada orang Katolik terus terang saja gitu. Orang Katolik lebih susah liberal daripada orang Katolik yang liberal ada juga sebetulnya gitu. Tapi orang Protestan itu lebih cepat. Sudah tahu ya ini statistik di Swiss ya itu tahun 70-an itu gereja mayoritas masih gereja reform tahun 70 ya. Tahun sekarang sudah bukan gitu, sudah Katolik termasuk di Jerman gitu. Aneh ya. Ini kan negara yang pusatnya reformasi ya. Swiss dan Jerman gitu kan ya. Tapi dua-dua sekarang Protestan no longer yang majority. Kenapa? Ya karena lebih cepat liberalismenya. Nggak terbendung. Sekularisme itu lebih punya akses terhadap Protestan daripada Katolik. Saudara nangkep ya, poin saya mau bilang adalah Christian freedom ini bisa di-abuse itu. Kita sih maunya itu Christian freedom ya, saudara bukan berarti harus, misalnya ya, saudara setuju nggak setuju, pokoknya jam 6.30 ya, itu mulai saat teduh gitu misalnya kan ya. Terus habis itu saudara tanya, mana dasar Alkitab yang bilang saat teduh mesti mulai 6.30. Masa 6.35 nggak boleh gitu misalnya. Kan nggak ada kan, memang nggak ada. Mutlak harus 6.30 gitu kan ya. Dan don't ever touch your breakfast kalau kamu belum saat teduh gitu misalnya kan ya. Karena ini makanan rohani lebih penting. All those beautiful principle itu ya. Kita bisa jalani secara kaku menjadi bentuk religious legalisme gitu misalnya ya. Terus habis itu lawan katanya yaitu Christian freedom. Ya nggak harus gitu ya sebetulnya. Memang kenapa saya terkutuk kalau nggak jam 6.30 gitu misalnya. Kalau saya jam 6.35 memang kenapa? Terus kalau saya jam 7.05 memang kenapa? Kan juga itu bagiannya Christian freedom. Jawabannya betul kan ya? Iya kan ya? Terus apa sih? Setelah dikasih iya. Setelah itu apa? Nggak saat teduh setelah itu. Setelah itu nggak ada saat teduh. Sudah nangkep ya persoalannya. Waktu bicara Christian freedom, kalau kita nggak tanggapi secara dewasa, itu jadi liar gitu maksudnya. Padahal bukan itu ya, maksudnya programnya reformasi bukan itu loh sebetulnya. Selalu ada side effect ya, yang nggak dikehendaki sebetulnya. Yang kita mau bicarakan bukan itu. Tapi kalau kita nggak dewasa, kita nggak mature, waktu diberikan freedom ya seperti itu, saat teduh nggak harus persis jam 6.30 misalnya kayak gitu ya. Akhirnya terus nggak saat teduh juga nggak apa-apa dan sebagainya. Akhirnya kita jadi liberal gitu dalam hal ini. Itu bisa jadi persoalan deh gini ya di dalam ini ya, di dalam kehidupan manusia gitu. Di dalam education dan sebagainya kita maunya percaya, tapi yang dipercaya nggak bisa dipercaya ternyata gitu. Dulu waktu saya kuliah di Heidelberg, itu ya ada profesor yang ini ya, jadi dia ngomong itu, ya kalian ini sudah universitas, kita nggak bisa treat kalian seperti kindergarten itu misalnya ya. Karena kalian kan mahasiswa gitu ya. Jadi kita nggak treat kalian seperti anak-anak kindergarten gitu. You have to know your responsibility. Saya juga feel embarrassed kalau saya mesti tekan kamu dengan PR ini dan PR itu dan sebagainya. Itu bukan treating mahasiswa, itu treating anak kindergarten. Satu jenis profesor. Ada profesor yang lain setiap hari ada ujian, ada exercise. Itu ini ya, mata kuliah pelajaran Ibrani waktu itu. Dan dia ngomong kalimat itu ya. Saya percaya kamu sebagai mahasiswa, tapi saya tahu itu nggak works.
Saya tahu itu nggak usah, saya kasih disiplin kamu ini. Ya, saya pikir ada benernya juga loh yang terakhir itu. Gitu. Karena kita itu cenderung liberal gitu. Itu kalimat saya mempercayai kamu, ya ini sih kamu pasti belajar sesuai dengan, enggak sih. Ternyata masih kindergarten juga, ada spirit kindergarten di dalam mahasiswa gitu. Jadi perlu ada guidance ini dan ini dipaksa itu ya. Itu seperti kayak semacam bentuk legalisme, tapi yang bisa menolong kita kalau kita liar gitu. Jadi gini saya, isunya adalah waktu kita bicara tentang Christian freedom ya, ini adalah untuk orang-orang mature gitu. Ini adalah untuk orang-orang yang betul-betul bisa menguasai diri, dia akan ada disiplin sendiri dari dirinya sendiri. Waktu dibilang misalnya ya, kamu boleh makan apa aja sih, nggak perlu abstain daripada butter and cheese gitu. Terus itu bukan berarti terus kita jadi jatuh kepada sin of gluttony gitu. Bukan jatuh ke dalam dosa kerakusan, atau tadi contoh saya, kamu saat teduh nggak harus jam 6.30 gitu ya. Dan orang itu waktu dapat kalimat ini, mungkin saat teduhnya nggak jam 6.30, tapi 6.45, dan dia setiap hari rutin kayak begitu. Nah, Pak, bukan dibilang kalimat ini terus jadi nggak ada saat teduh gitu. Itu berarti nggak mature namanya gitu. Jadi waktu kita membicarakan tentang Christian freedom, itu ini ya selalu ada resikonya gitu, ada resikonya. Tapi bagaimana gitu? Kalau mengikuti ini ya para reformator, termasuk Zwingli, mereka opt for Christian freedom daripada mengukuhkan ini religious legalisme gitu. Sekali lagi ya, mereka lebih memilih kalau mereka harus memilih dan indeed mereka memilih for Christian freedom gitu. Nah kalau akhirnya sekarang Eropa jadi liberal ya, itu bukan urusannya ini, bukan urusannya para reformator ya. Para reformator tuh nggak bertanggung jawab. Sudah tahu ya ada perspektif, misalnya ya perspektif sebelah, perspektif Roma Katolik bilang Reformation itu failed project. Reformation itu proyek gagal. Buktinya apa? Coba lihat sekarang itu Eropa, mana lebih banyak Katolik kan akhirnya. Maksudnya Protestan sendiri nggak bisa mempertahankan tradisinya gitu. Kegerus sama sekularisme dan liberalisme, itu failed project gitu. Maksudnya mereka bilang, if seandainya saja kamu stay loyal dengan gereja Roma Katolik, ini nggak akan terjadi. Nah, maksudnya, ini bukan perspektif reform ya, pasti ya. Perspektif yang melawan reform maksudnya gitu. Nah, kita kan nggak sependapat dengan kalimat ini kan. Kalau kita nggak sependapat, kalau kita bilang reformasi itu bukan failed project, tapi ini projectnya Tuhan, dan kita mesti opt untuk Christian freedom daripada opt untuk mempertahankan religious legalisme tadi gitu. Karena itu bukan pilihan para reformator gitu. Kalau kita bilang reformasi itu bukan failed project, dan kita harus opt juga untuk Christian freedom dengan semua resiko dan side effect-nya tadi. Gitu. Ya. Memang ini sih ya, sama seperti kayak tulisan Paulus ya. Petrus sendiri bilang tentang tulisan Paulus kan ya. Tulisan-tulisannya itu sulit gitu. Nah, orang-orang yang nggak benar itu jadi memutar balikkan, akhirnya menjadi kehancuran bagi mereka sendiri. Itu bukan Paulus yang salah loh, bukan tulisannya Paulus yang salah. Petrus ngomong itu persoalannya ada pada mereka yang memutar balikkan, bikin kacau tulisannya Paulus, akhirnya menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri gitu. Bukan Paulus yang dianggap ngapain ngajarin teologi kayak begini gitu. Misalnya teologi anugerah atau teologi kasih karunia, kok nggak bicara tentang perbuatan, kok very hostile terhadap works dan sebagainya gitu. Petrus nggak pernah mempersoalkan itu. Petrus bilang itu orang-orang yang memutar balikkan itu apa teologinya Paulus akhirnya menjadi kehancuran mereka sendiri. Sama ya, kita tetap akan membicarakan Christian freedom gitu. Maksudnya di dalam hal ini karena kita percaya Reformation itu bukan failed project. Tapi ya kita mesti acknowledge bahwa ini loh ada anak haramnya loh ini. Anak haramnya keliaran itu tadi gitu maksudnya, liberalisme dan sebagainya. Kalau kita nggak merespon secara dewasa gitu ya. Nah, interesting dalam kaitan ini saya pernah kutip ya di khotbah gitu. Ini mungkin itu kalimat yang paling terkenal ya daripada Zwingli gitu. Khususnya dari perspektif ini kali ya, German scholarship. The truth wear a happy face. Truth wear a happy face. Atau kalau terjemahan bahasa Jerman itu sebenarnya lebih cocok. Truth has bukan versi tapi has a happy atau a joyful face. Kebenaran itu punya muka yang sukacita gitu. Maksudnya gini, orang di dalam kehidupan itu nggak bisa bersukacita justru karena dia belum menemukan kebenaran. Kalau dia menemukan kebenaran ini mengikuti ini ya Yohanes.
Kebenaran kan memerdekakan ya. Kebenaran itu something yang liberating. Dan karena itu akan membawa orang itu untuk bersuka cita gitu. Sebaliknya tidak mengenal kebenaran itu berarti dipenjarakan gitu. Orang yang in prison, yang in bondage ya, yang di dalam keterikatan itu nggak mungkin bisa bahagia. Dan truth itu memerdekakan kita. Ini kan Yesus ya sebetulnya ngomong kalimat dia. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah di dalam konsep ini Zwingli mengatakan truth wears a happy face. Maksudnya gini sebenarnya, konteksnya sudah bisa bayangkan ya, itu orang-orang rakyat jelata ya, sudah jarang makan, perhaps miskin gitu ya, terus sudah itu dipaksa puasa lagi, makan aja sudah jarang gitu, terus mesti ngikutin peraturan agama mesti puasa lagi, sudah bisa bayangin penderitaannya mereka. Ya orang-orang itu sih memang berlimpah ruah sih, dia gampang ya buka puasanya ya bisa makan kenyang lagi gitu. What about orang-orang miskin ini gitu. Sudah susah makan, struggling makan, disuruh justru puasa lagi gitu. Sangat in konteks sensitif ya. Sudah bisa bayangin orang yang hidup di dalam religious bondage seperti ini ya, berapa susahnya gitu. Tapi ya begitu mereka bisa mengenal kebenaran, ternyata nggak ada loh, perintah Alkitab kayak gini nggak ada. Nggak boleh makan cheese and butter tuh ayatnya di mana? Alkitab nggak ngurusin mentega kayaknya gitu. Terus abis itu orang tahu truth ini ya, dia jadi liberated kan. Oh ternyata saya boleh loh makan sebetulnya gitu. Boleh makan sosis sebetulnya gitu. Ini hari ini juga boleh makan sosis. Saya barusan makan sosis tadi, saya di aplikasi sebelah. Kita boleh makan sosis gitu ya. Itu kan membawa sukacita gitu maksudnya hari ini. Karena tahu kebenaran, nggak hidup di dalam religious bondage, nggak hidup di dalam ini ya apa namanya legalisme keagamaan tadi. Karena menemukan kebenaran, akhirnya hidupnya lebih penuh sukacita gitu. Nah, saudara perhatiin ya, sekarang kalau dari perspektif dunia yang berdosa kan dibalik ya. Orang mengenal kebenaran jadi ada keterikatan gitu. Ya, saya sudah sering khotbahin ini sih gitu. Ini kita mesti hati-hati soal dengan spiritualitas kayak begini. Gitu. Sekali lagi ya, yang di dalam Alkitab itu, yang di dalam Alkitab, Yesus datang memberikan apa? Kelegaan dan istirahat ya. Dunia datang itu memberikan beban gitu. Jangan dibolak-balik, ikut Tuhan itu restless gitu maksudnya. Tuhan itu memberikan restless dan juga dunia itu memberikan kebahagiaan dan restless. Nonsense itu ajaran luar biasa ngawur. Yang sebaliknya yang betul, dunia itu bikin orang restless. Yesus memberikan true rest ya. Yang betul itu adalah ajaran truth itu akan memerdekakan kamu. Kalau kamu nggak kenal truth, hidupmu itu in bondage, in prison. Hidupmu itu diikat di dalam penjara, kamu terikat oleh dosa. Ya, tapi kalau kamu mengenal kebenaran, kamu itu hidupnya itu bebas gitu. Kebenaran dan Christian freedom ya. Tapi ada picture somehow ya, seperti kayak mengikut Tuhan itu penuh dengan keterikatan dan sebagainya. Saudara mesti hati-hati dengan konsep yang ini ya, Pak, konsep yang negatif kayak begitu ya. Karena itu bukan jadi the good news, itu jadi sad news akhirnya gitu. Nggak jadi good news. Good newsnya di mana? Kalau ikut Tuhan jadi lebih banyak bondage dan lebih banyak hook yang berat dan sebagainya. Then where is the good news? Nggak ada good news sebetulnya gitu. Tapi kalau kita mengikuti Injil, Yesus memberikan kelegaan, Yesus mengurai bondage itu. Dia melepaskan kita daripada chain, daripada rantai-rantai yang mengikat kita gitu. Kita mempelajari kebenaran itu bisa ada sukacita, kita ada passion ya, dan ya itu maturity itu di situ sebetulnya kan. Waktu kita ada Christian freedom, kita ada maturity, kita dewasa, jadi kita melakukannya itu willingly, ya bukan karena terpaksa. Saya melakukannya karena memang saya menyukainya gitu ya. Bukan saya terus memaksa diri dan lagi-lagi memaksa dan memaksa. Memaksa itu anak kecil saya, yang suka dipaksa itu kindergarten gitu. Kalau kita sudah dewasa, kita nggak paksa-paksaan terus kayak begitu. Ada something yang kindergarten kalau kita masih paksa-paksa terus kan ya. Jadi melakukan dengan willingly, joyfully, ya. Pembelajaran tentang ini apa kebenaran gitu maksudnya tentang truth. Aspek yang penting sekali ya untuk ini, untuk spiritualitas reformatoris gitu. Atau dengan kata lain ya, mereka opts for internal religious freedom. Internal ya, di dalam gitu. Memang saya maunya kayak begitu gitu. Saya suka melakukan ini. Waktu saya taat kepada Tuhan itu saya suka gitu. Bukan karena externally saya harus taat gitu ya. Saudara ngerti gak poin-poin kayak begini ya?
Orang yang dipaksa gitu, dipaksa harus kebaktian. Pokoknya setiap minggu kamu harus kebaktian gitu ya. Itu kalau kita nggak mengerti secara mature ya, akhirnya terbentuk semacam apa ya, external ini apa, religiosity gitu. Keagamaan yang sifatnya eksternal. Eksternal itu maksudnya nggak betul-betul dari dalam hati saya gitu. Saudara kalau berhenti di lampu merah itu eksternal atau internal? Mungkin eksternal ya gitu ya. Apalagi kalau penyeberangan malam apa itu merah gitu ya, nggak ada mobil, nggak ada apa, terus kita nunggu di situ. Ya, kayaknya agak konyol juga gitu. Kita tahu kita berhenti kayaknya mungkin ya eksternal juga sih. Bisa internal kalau kita mikirin ini is a good thing juga supaya ada regulasi supaya nggak terjadi kecelakaan. Nah, kita bisa mulai pikirnya itu internal poinnya saya. Kadang-kadang ada larangan kita nggak melakukan ketaatannya itu eksternal gitu. Ya, kita sebetulnya kalau nggak ada itu ya kita bisa do it otherwise gitu ya. Itu namanya eksternal gitu. Nah Tuhan itu mau mengerjakan di dalam kehidupan kita itu keagamaan yang internal, bukan yang eksternal. And therefore Christian freedom itu arahnya kepada internal religiosity. Waktu saudara membaca Alkitab saat teduh, waktu saudara menginjili, waktu saudara belajar, waktu saudara kebaktian, waktu saudara persekutuan doa dan sebagainya itu because you want it, because it's your delight, karena saudara memang suka gitu. Itu berarti kita bicara Christian freedom di situ. Tapi kalau dipaksa ya berarti masih dalam level religious legalisme gitu. Orang yang lahir baru itu ya, orang yang mengalami kelahiran baru itu dia mengerti Christian freedom gitu. Tapi orang yang nggak lahir baru itu semuanya itu keagamaannya itu keagamaan eksternal, bentuknya itu sebenarnya duty. Dan bukan cuma keagamaan toh, semuanya ya whether studi lah atau even merit juga external duty lagi ya itu apa? Social pressure dan sebagainya, semuanya itu eksternal gitu. Bekerja juga eksternal gitu ya. Kalau boleh nggak bekerja bisa bahagia kayaknya. Ngapain bekerja itu kan kutukan gitu. Berarti dia itu eksternal ngertinya gitu. Nggak ada passion waktu kerja gitu. Kalau bisa saya nggak kerja uang nambah terus itu yang saya mau. Tapi masalahnya nggak bisa kayak gitu. Jadi saya masih harus kena kutukan kerja ini gitu. Berarti dia nggak ngerti gitu. Nggak ada redemption di dalam work. Berarti itu eksternal namanya gitu. Pas saya lagi belajar Immanuel kan, Immanuel kan mirip perspektif yang tadi terakhir Pak Billy bilang, internal moralitas dalam diri dan lain-lain. Dan akhirnya ratusan tahun belakangan ini Immanuel kan juga dikritik oleh ini bahwa itu sebenarnya nggak relevan gitu kalau hidup dalam internal, dan seperti kayak nggak ada wilayah eksternal, nggak ada respon dan lain-lain, seperti kayak itu insting itu sebenarnya kayak hidup hewan aja gitu, karena insting spontan dari internal. Kritik-kritik semacam itu emang pasti beda ya ini, tapi saya kasih insight lain. Kita nggak boleh confuse vocabulary kali ya. Maksudnya gini, kita bisa pakai istilah yang sama, konteksnya perhaps totally different gitu. Masa mesti dijelasin dulu eksternal internal itu dalam artian apa gitu. Immanuel Kant itu ada pengaruhnya German pietism gitu. Iya. Jadi masuk akal kalau dia ada gambaran ke situ. Kalau lihat rigidity-nya di dalam etik saya lebih mirip eksternal daripada internal. Maksudnya secara ini ya, secara seperti kayak keharusan itu. Nggak tahu kalau dianggap seperti kayak malah internal, tidak malah apa ya internal itu maksudnya. Kalau teori dia sendiri sih dia internal, tapi ya betul kalau dari perspektif kita dia bilang sendiri kewajiban jadi eksternal jadinya. Iya. Okay. Tapi dia sangat disiplin sih benar gitu. Mungkin dia rasa itu internal kali ya, I don't know gitu maksudnya. Sayangnya kita nggak bisa interview lagi. Tapi dikritik apa? Poin ini dikritik internal, dikritik karena apa? Coba sekali lagi. Karena instinktif, karena apa? Karena hewan, karena gimana maksudnya? Spontanitas. Bedanya manusia dengan hewan adalah manusia bisa berespon eksternal gitu, tapi kalau hewan ya insting aja. Oke, coba define berespon eksternal gimana maksudnya? Apa itu definisinya? Berespon eksternal, kasih contoh aja. Contoh ya, misalnya kalau kita menolong orang karena melihat orang berbelas kasihan, nah itu kan respon, yaitu ini ada respon gitu. Tapi kalau manusia harusnya enggak, karena ngelihat orang berbelas kasihan kayak
orang lagi dorongan lapar, dia makan gitu. Ini ngeliat orang kasihan, dia belas kasihan, itu kan sebenarnya kayak dorongan biasa gitu. Itu bukan kebaikan dalam diri sendiri gitu. Saya bisa baca gitu, tapi kira-kira kayak gitu. Terus teorinya, karena nggak nyambung ya sama yang di Kristen ya. Iya. Gini loh, kalau di Kristen dia lihat nih, eksternal itu berarti saya masih immature gitu. Jadi setiap kali saya masih bergumul dulu, kasih nggak ya, turun nggak ya. Justru spontan itu yang sudah berarti redeem nature gitu. Kalau Spontan itu yang redeem nature, malah ditanggap itu hewan ya. Iya. Sangat menarik. karena spontan kan kita kayak nggak ada tarikan terhadap nilai objektif gitu. Karena kita nggak menarik diri lagi. Justru karena sudah mateng, maksudnya. Nah, mbak poin ini ya. Iya. Saya pernah kasih contoh, Mozart kalau main piano lagi nggak mikir lagi, yang masih mikir itu bukan Mozart gitu. Orang yang nggak mikir, kindergarten juga nggak mikir, tapi nggak mikir dan berantakan gitu loh. Maksudnya kalau Mozart sih nggak mikir dan bagus gitu kan ya. Nah, itu spontan gitu maksudnya. Spontan itu di atas maksudnya. Bukan, ya kalau bisa spontan juga kindergarten itu ya spontan bener, tapi nggak karu-karuan hasilnya gitu. Coba lihat Malong main itu spontan itu gerakannya gitu. Tapi kalau kita lapar makan itu spontan, tapi yang tadi ya di bawah sebenarnya. Enggak gini loh, bukan ini kita nggak bicara spontan, maksudnya spontan di dalam pengertian nafsu kehewanan gitu maksudnya ya. Naif bener ya kategoriin kematangan moral ke arah kehewanan gitu maksudnya enggak. Saya nggak tahu ya. Ini kan kamu yang persuade saya gitu. Mungkin tulisannya agak lain sama yang kamu cerita, siapa tahu gitu ya. Tapi kalau tak saya lebih berdasarkan konsepnya yang kamu cerita itu sih naif gitu maksudnya gambaran. Nangkep ya poinnya ya. Saya tuh bergumul mau mencintai orang, mengampuni masih perlu 7 tahun gitu. Sama saya yang dilukai, saya langsung bisa mengampuni. Itu saya jadi hewan gitu. Maksudnya, gimana sih ngertinya? Yang 7 tahun yang lebih tinggi gitu maksudnya moralitasnya. What kind of joke is that gitu maksudnya? Kan gak sih poinnya? Saya bisa mengampuni orang, saya langsung mengampuni itu spontan gitu. Nature saya sudah dirubah berarti. Saya bukan pendendam, saya bisa spontaneously mengampuni. Itu saya hewan gitu maksudnya. Yang bener lah. Maksudnya nggak bisa diterima teori itu gitu. Itu disamakan dengan nafsu makan kehewanan. Ya lain lah. Oke lah, nafsu makan ada poinnya. Kalau kita bilang itu mungkin mirip dengan hewan, mungkin ada poinnya. Maksudnya, tapi terus kemungkinan mengampuni karena itu spontan, jadi itu nafsu hewani gitu. Yang bener lah. Mana ada gitu teorinya gitu, nggak bisa diterima at all, itu totally unacceptable. Nggak ada logiknya itu sebenarnya. Saya ini bukan kamu ya. Iya. Kita lagi bicara teori. Iya. Kita kan nggak pernah getting personal. Tapi kalau kita objektif saja. Kalau berdasarkan itu kan kayak kita ada determinisme biologis dan lain-lain gitu. Terus ada juga orang yang emang benar-benar baik gitu. Dia ngampuni ya karena determinisme lingkungan gitu. Dia emang karena orang baik, orang tuanya baik gitu. Orang pertama yang ketemu. Filsafat itu punya jawabannya sendiri. Dan filsafat dibagi dua lagi. Filsafat teistik atau non-teistik gitu maksudnya. Yang teistik ada pengaruh Kristennya gitu. Tapi filsafat bisa punya penjelasannya sendiri. Kita teolog punya penjelasannya sendiri. Gitu. Kita jangan menundukkan filsafat di bawahnya teologi dan teologi. Di bawahnya filsafat. Masing-masing ada beauty-nya gitu. Tapi yang saya expect dari filosofi itu ya teistik filosofi gitu. Kalau kita jatuh ke penjelasannya sekular filosofi dan kita pikir itu masuk akal dan sebagainya, bisa menjauhkan kita dari iman Kristen. Bukan menjauhkan dari teologi ya. Filsafat pasti jauh dari teologi kok gitu. Saya expect teistik filosofi gitu maksudnya. Silakan filosofi, but teistik filosofi gitu. Yang saya pernah bahas tentang cinta itu ya, tentang Scruton dan sebagainya. Itu kan Christian ya konsepnya actually gitu. Singer, Scruton dan sebagainya. Itu konsepnya konsep teistik gitu. Tapi ada konsep yang non-teistik gitu. Tetap filosofi and filosofi. Saya bukan judge filosofi dari teologi, tapi filosofi teistik sama non-teistik. Itu kita mesti bisa bedain gitu. Gini loh, kalau konsep Kristen ya, kita itu corrupted nature tadinya, jatuh dalam dosa gitu. Kita cannot be good gitu. Setelah kita di-redeem, kita transform, jadi kita, it's become our nature to do good gitu. Yang tadinya itu bukan our nature gitu. Itu perspektif Kristen gitu. Itu deterministik. Tahu whether it's, yang pasti itu dari Tuhan, itu anugerah Tuhan gitu ya. We call it deterministik. Deterministik dalam pengertian apa? Sudah ada di DNA-nya. Enggak sih. Enggak tahu ya, waktu Tuhan melahirbarukan itu dia change DNA atau apa, saya enggak tahu itu maksudnya.
perlu atau enggak atau apa, itu something yang misterius lagi. Tapi certainly not in our fallen DNA gitu lah. Our fallen DNA itu kita nggak kepingin mengasihi Tuhan dan nggak kepingin mengasihi sesama. That's our fallen DNA, sudah gitu aja gitu. Jadi kita menolak deterministik dalam hal ini. Karena precisely cerita kelahiran baru itu make a difference gitu maksudnya. Dan itu bukan determined by our DNA gitu. Kalau kita percaya by our DNA ya sudah nggak usah kelahiran baru. Maksudnya sudah diprogram anyway gitu. Jangan ada DNA lahir baru yang bakal lahir baru dan DNA non lahir baru gitu. Maksudnya tapi nggak ada sih teori Kristen kayak gitu. Maksudnya kalaupun ada itu juga lagi-lagi dari Tuhan, balik lagi God sovereignty gitu. Certain orang determine. Ya antropologi belakangan sih memang geraknya karena semua ke sana ya. Free will itu ilusi lah, apa everything actually deterministic. Dulu kita struggling sama persoalan free will, maksudnya kita reform kesepian. Sekarang kayak banyak temen, tapi ini sama sekali nggak cocok sama konsepnya reform sebetulnya. Those kind of determinism itu bukan reform itu yang itu. Itu ke arah robotik kayak gitu. Kita ada persoalan juga dengan antropologi kayak gitu. Sama seperti kayak kita punya persoalan dengan antropologinya Pelagian dan Armenian gitu. Sekarang kita punya persoalan dengan antropologi yang nggak ada free will sama sekali gitu. Ini ya saya tentang apa itu tentang tesis 18. Tesis 18. Ini kan sangat khas Zwingli juga. That Christ who offered himself up once as a sacrifice is a perpetual and valid payment for the sin of all believers. From this it follows that the Mass Missa is not a sacrifice, but a memorial of the sacrifice and a seal of the redemption, which Christ has manifested to us. Kita punya ini saya apa ini namanya teologi Lord Supper ya, memang agak kita kan lebih follow Calvin daripada Zwingli gitu ya. Tapi di dalam hal ini kalau kita ya ini commemorating Zwingli, jadi kita ngomong lebih banyak positif gitu ya dalam hal ini. Poinnya gini sih, dia melihat konsep Roma Katolik itu kan sacrifice, maksudnya gini, ini Catholic priest ya, Catholic priest dia offer sacrifice kepada Bapa ya, kepada Allah. Yang di-offer ini adalah anak domba Allah, which is Christ ya. Di dalam kepercayaan Katolik itu priest kan nggak sis ya. Makanya sampai sekarang kan ada priest kan ya. Kalau Protestan kan bilang Yesus datang itu priest sudah sis, nggak ada lagi. Karena apa? Dia itu adalah imam besar ya. Dia itu our high priest. Jadi semua priest sudah berhenti setelah Yesus because dia adalah the high priest yang mengakhiri semuanya gitu kan. Ini kan konsep Protestan. Konsepnya Katolik itu enggak, Yesus imam besar memang. Tapi priest ya jalan terus. Jadi waktu Eucharis ya itu Catholic priest itu enggak mempersembahkan domba lagi, tapi mempersembahkan Kristus. Nah, kebiasaan mempersembahkan Kristus kepada Bapa gitu. Ini adalah sacrifice gitu. Sudah lihat gerakannya itu dari sini ke sana gitu ya. Whereas di dalam pemahaman Zwingli ya, ini yang juga ada pengaruhnya gitu ya. Kita bukan sedang mempersembahkan ke atas, mempersembahkan Kristus karena Kristus sudah pernah mati di atas kayu salib. Sacrifice itu diberikan kepada kita. Ya, jadi kalau mau pakai gerakan, itu gerakannya itu gini, bukan gerakan gini gitu. Ini adalah pemberian gift from the Father. The Father itu send his son, memberikan anaknya sendiri ya. Pemberian Allah bagi kita. Jadi kita ini menerima, bukan kita sedang mempersembahkan, tapi kita sedang menerima gitu. Menerima tubuh dan darah Kristus. Nah, tapi Zwingli nggak, ini saya yang jelaskan ya. Yang Zwingli jelaskan adalah waktu kita perjamuan kudus, itu kita mengingat ya, mengingat Allah ya, Bapa yang sudah memberikan anaknya di atas kayu salib, mati di atas kayu salib itu untuk kita. Kita mengingat itu. Jadi ini adalah a memorial act gitu. Bukan a sacrificial act, tapi a memorial act. Ini konsep ini ya, perjamuan kudus sebagai pengingat ya. Ini very cast Zwingli gitu, dalam hal ini gitu. Mengingat ya. Dan juga ada dasar Alkitab ya pasti. Karena Yesus mengatakan, lakukanlah ini untuk mengingat aku kan ya. Perjamuan kudus itu mengingat korban Kristus di atas kayu salib. Tapi gini saya, di dalam gambaran seperti ini ada kelemahannya gini saya, ada kelemahannya
Karena di dalam penekanan ini mau ditekankan sekali dan selamanya ya. Sekali dan selamanya, sehingga nggak ada aspek perpetual atau pengulangan itu jadi kayak nggak ada tempatnya gitu. Gini saya, ini juga tipikal Protestan ya somehow ya. Saudara tahu ya, misalnya waktu kita bicara tentang, saya harap saudara sih mature enough ya untuk dengar ini gitu. Terus bukan makin kacau gitu. Saudara tahu ini ya, misalnya pembicaraan tentang Pentakosta ya. Kita kan seringkali menekankan bilang Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan sekali dan untuk selamanya, betul kan ya? Bukan setiap kali kita berdoa lagi minta Roh Kudus, kan somehow ngawur ya kayak gini ya. Theologically kan incorrect ya kayak gini. Nangkep ya sudah ya? Kan nggak setiap tahun kita berdoa lagi Roh Kudus dicurahkan lagi, Roh Kudus dicurahkan. Kan nggak gitu memang kan ya. Ini kan sekali untuk selamanya. Nah sama, tentang salib Kristus kita juga bilang kayak begini ya. Dia mati itu sekali dan untuk selamanya, sudah gitu, sekali itu gitu. Kasihannya sepanjang masa. Bukan setiap kali kita sacrifice lagi kan gitu kan ya. Kita Protestan pokoknya penekanannya itu sekali dan selamanya gitu kan ya. Nah sekarang saudara perhatiin ya. Penghayatan perpetualnya itu jadi seperti kayak nggak ada tempat gitu. Nah, Pak, salah nggak sih kalau kita di dalam menjelang hari Pentakosta kita berdoa minta supaya Roh Kudus itu memenuhi gerejanya, ada revival, ada apa, kan pasti nggak salah ya kan konsep ini. Tapi konsep seperti ini seperti kayak nggak terlalu di-encourage karena kita terus jadi taken for granted. Roh Kudus sudah diberikan, ngapain minta lagi gitu. Jadi kurang ada aspek yang struggle untuk mendapatkan itu ya. Karena gambarannya sekali dan selamanya itu. Sebetulnya gini saya, in everything yang di dalam Bible juga sekali dan selamanya gitu kan. Peristiwa Elia itu sekali dan selamanya, Elisha sekali dan selamanya, Petrus sekali dan selamanya. Ada poin ini ya. Bukan sesuatu yang di-repeatable terus kan ya. Kita kan juga bukan Petrus, bukan Elia, bukan Elisha. Ya katakanlah cerita-cerita itu ya. Somehow kan kita berusaha belajar itu supaya ada semacam repetition cerita itu di dalam kehidupan kita. Betul nggak? Sudah nangkep ya? Saya ngomong apa gitu? Kepercayaan terhadap pemeliharaan Tuhan yang selalu cukup ya. Misalnya cerita Elia, Elisha, ya itu minyak yang nggak boleh. Ya, itu kan sama kita expect kita kalau bisa kehidupan kita juga bisa seperti itu juga gitu. Atau seperti anak kecil yang mempersembahkan 5 roti 2 ikan. Hopefully kita juga bisa seperti anak kecil itu ya, yang meskipun kita punya nggak terlalu banyak, tapi kita berani persembahan. Misalnya gitu loh. Ini kan berarti kind of repeating kan, repeating the act gitu loh. Nah, terus ini nggak boleh terjadi untuk Pentakosta gitu. Ini nggak boleh terjadi untuk salib gitu. Nah, nggak saya mau kemana? Ada yang salah dari pemahaman yang cuma sekali dan selamanya terus against any kind of perpetual dan repetition gitu. Karena sebetulnya bukan cuma Pentakosta dan salib, seluruh Alkitab kalau bisa kita itu mau repeat di dalam kehidupan kita gitu. Kalau bisa kita repeat lagi dalam kehidupan kita. Nah waktu kita repeat itu bukan berarti terus kita menyangkali kesekaliannya. Bukan itulah maksudnya gitu. Ya waktu saya jalan taat memikul salib saya kind of repetition daripada kehidupannya Yesus kan ya. Tapi saya bukan berarti terus kemudian jadi lu juga savior. Ya bukan lah. Siapa yang bilang saya savior gitu. Kesimpulannya nggak harus ditarik ke sana gitu. Dan ini problem ya saya. Ini one-sidedness di dalam, let's say ini ya, ini pembicaraan di dalam inner Protestantism ya. Kalau kita hanya penekanan once for all, sekali untuk selamanya gitu. Which is betul ya, Yesus memang cuma sekali dan dia nggak disalibkan berkali-kali, itu betul. Dan kita mesti find a way gimana konsep perpetualnya itu ada gitu dalam hal ini. Ini mesti digarap di dalam teologi gitu. Karena kalau enggak kita jadi orang-orang yang luar biasa indifferent loh. Mau Pentakosta enggak Pentakosta, saya enggak ada urusan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah pernah 2000 tahun lalu gitu ya. Enggak usah minta-minta lagi tentang Roh Kudus, sudah pernah dikasih dan sebagainya. Akhirnya enggak ada pergumulannya itu loh. Enggak ada apa ya. Enggak ada pencariannya dan sebagainya. Itu semuanya hilang karena kita enggak percaya any kind of repetition gitu. Semua all kinds of repetition pokoknya ini dihalangi gitu lah maksudnya. Ya ini bagian yang kita perlu perlu waspada gitu. So memorial sacrifice, memorial of the sacrifice of Christ ya, yang pernah dilakukan Kristus di atas kayu salib itu betul gitu kita mengingat ya. Tapi kalau kita baca di dalam tulisan reformer yang lain, misalnya Calvin dan sebagainya, waktu kita perjamuan kudus itu kita truly partake, kita makan lagi,
Kita makan lagi dan lagi dan lagi dan lagi tubuh dan darah Kristus. Perpetual ini berarti kan ya. Setiap perjamuan kudus itu kita makan lagi dan minum lagi tubuh dan darah Kristus. Itu setiap kali gitu. Setiap kali. Kita diberi makan oleh Kristus dengan tubuhnya dan darahnya. Yesus bilang, I am the bread of life. Yesus bilangnya kapan? Yesus bilang, I am the bread of life itu kapan? 2000 tahun lalu kan ya. Sekarang ini ya, tahun 2019 ya. Kita baca tulisan itu ya. Kita bacanya itu, He is the bread of life atau He was the bread of life. Saya tanya ini. Ya, berarti kan perpetual. Anggap nggak poinnya? Kita nggak bilang Yesus 2000 tahun yang lalu dia bilang I am the bread of life. Dari perspektif tahun 2019, berarti He was the bread. Salah loh itu, saya theologically salah loh. Yesus bukan pernah menjadi roti hidup gitu, bukan He was the bread of life. He remains the bread of life. Dia always is the bread of life. Hari ini dia juga the bread of life. Maksudnya apa? Waktu kita perjamuan kudus, kita makan lagi gitu, karena dia adalah is the bread of life. Kalau dia was the bread of life, berarti sekarang kita nggak bisa makan lagi karena itu cuma dulu. Sekarang dia bukan lagi gitu maksudnya. Tapi itu bukan itu konsepnya. Konsep tensesnya itu he is the bread of life, bukan he will be atau he was atau nggak ada will be dan was dan pokoknya dia always is. Dan di dalam hal ini berarti ada konsep perpetual gitu. Ya, maksudnya ini bagian kita perlu lengkapi ya di dalam kehidupan ini. Spiritualitas reform ya. Tesis 24 sudah juga bisa baca gitu ya. Every Christian is free from any of the works which God did not command and is allowed at all times to eat everything. Dia boleh makan apa saja gitu. Ini kalimatnya nggak perlu diberitakan di Kelapa Gading. Tesis 25, times and places are subjected to Christians and not vice versa. Times and places are subjected to Christians. From this we learn that those who tether times and places rob Christians of their freedom. Ya ini konteksnya kemana? Konteksnya ke yang spiritualitas ziarah gitu ya. Mesti kemana dulu baru terus kemudian dapat blessing tertentu dan sebagainya. Ya itulah praktis-praktis pada zaman itu. Terikat sama times and place ya. Nah, saudara tahu kan ya, saya sudah pernah ngomong ini kan ya. Ini Christian freedom ini bukan tanpa resiko gitu. Sekarang kita kena ke pendulum yang liberal, semua time dan place sama saja gitu kan. Saya sudah pernah ngomong ini kan ya, nggak ada sense of sacredness gitu. Itu bagian daripada terusannya Protestantisme, tapi bukan itu ya sebenarnya yang dimaksud. Ya, jadi yang dimaksud adalah kita nggak boleh mengidolatri, memberhalakan waktu dan tempat. Maksudnya doa saudara bukan cuma didengar kalau saudara sedang di gereja. Saudara bisa berdoa nggak di gereja juga bisa didengar Tuhan. As simple as that gitu ya. Waktunya juga nggak harus waktu persekutuan doa atau hari Minggu saja baru doa saudara itu berkhasiat. Saudara mau doa jam berapa saja Tuhan juga bisa dengar gitu ya. Dalam hal ini kan liberating ya konsepnya ya. Tapi konsep ini bukan untuk dipakai terus kemudian nggak ada waktu khusus dan tempat khusus. Jadi semua waktu sama saja, jadi semua tempat sama saja. Kalau gitu saya kebaktian di rumah saja gitu. Saya pakai streaming itu toh juga kata Nat Zwingli kita nggak boleh tergantung sama tempat dan waktu. Ini bagian daripada Christian freedom. Itu bukan bagian dari Christian freedom, itu liberalisme. Dan ini ini anak haram itu. Maksudnya ini anak haram, illegitimate child. Maksudnya side effect yang tidak dikehendaki ya. Dibablasin sampai kepada sekularisme gitu. Sampai nggak ada idea of sacredness at all gitu misalnya ya. Itu misalnya cawan perjamuan kudus saudara pakai main kelereng lah dan sebagainya kan nggak proper ya kayak gitu ya. Itu kan bentuk dihayati ke sana kan maksudnya. Karena ini ada certain idea of sacredness gitu di dalamnya. Tanpa harus jatuh kepada penyembahan berhala gitu ya. Ini ya itulah being in the middle itu. Being in the middle bukan ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Tesis 27. All Christians are brothers of Christ and of one another, and no one on earth ought to be elevated to be called father. Gak boleh ada orang itu disebut father gitu. Ini Zwingli ya. Alasannya sih jelas ya. Alasannya jelas gitu. Karena apa? Ya karena God is our father kan ya.
Itu kan posisinya Allah gitu. Ya, our only father yaitu Allah. Yesus saja nggak dipanggil Bapa gitu. Ini Yesus ya. Yesus itu saudara kita. Kita bersama dengan Yesus, kita memanggil Allah itu Bapa. Gitu. Tapi di dunia bisa ada orang yang mau disebut father atau Bapa gitu. Poinnya Zwingli adalah ini apa? Fatherhood itu exclusively belongs to God, ya. Dan kita semua ini adalah brothers of Christ. Brothers of Christ itu berarti apa ya? Berarti kita nggak ada satu orang pun yang boleh memosisikan diri sebagai Allah, sebagai Father, gitu maksudnya, karena semua orang itu adalah brothers. Even Jesus juga brothers. Tesis 27. Again, kalau kita mau membicarakan ini ya, efek negatifnya ada lagi gitu ya, itu ini kayak nggak ada ordo, bisa tarik terus sampai nggak ada ordo dan sebagainya ya. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh ini oleh Zwingli dan oleh reformasi. Ini tesis 33 perhaps nggak ini ya secara teologis, tapi menarik untuk saya. Ill-gotten possession which cannot be restored to their rightful owner are not to be given to temples, cloisters, monks, priests, and nuns, but to the poor. Ill-gotten possession which cannot be restored to their rightful owner. Gak bisa dibalikin lagi gitu ya. Ini caranya dulu korupsi, nipu, atau apalah gitu, nyolong, rampok, dan sebagainya misalnya gitu ya. Itu kalau nggak bisa dibalikin kepada orang pemiliknya, itu nggak bisa dipakai untuk ini apa? Untuk gereja, untuk monasteri, untuk biarawan, untuk imam, untuk nuns, tapi hanya boleh dikembalikan kepada orang miskin. Reformasi itu punya mata terhadap ini, terhadap kemiskinan gitu. Jadi ini bagian yang penting ya, saya gitu, tanggung jawab secara moral gitu. Hopefully waktu saudara memilih jurusan studi bukan gimana jadi great achiever, orang yang berhasil di atas gitu, tapi driven by the needs of the society. Karena kita dibutuhkan oleh masyarakat. Kerusakan apa yang saya bisa lengkapi? Bukan savior syndrome ya, bukan gitu. Tapi saya bisa berbagian di dalam kesulitan yang mana gitu. Jadi ini perspektifnya adalah menanggung beban gitu, bukan untuk jadi orang sukses di atas gitu. Itu nggak ada hubungannya sama reform spirituality. Itu bukan reform spirituality, tapi konsep yang lain sebetulnya.